Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Solihah MM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Al-Quran Anur Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kita akan membahas bagaimana membangun positioning sebuah perusahaan. Hal yang harus diperhatikan dalam membangun positioning perusahaan adalah segmentasi pasar. Itu proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Ini membantu perusahaan memahami pelanggan lebih baik dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Mengapa segmentasi pasar itu penting? Karena dapat memahami lebih mendalam tentang pelanggan, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Ada beberapa kriteria segmentasi pasar. 1. Faktor demografi. 2. Faktor geografi. 3. Faktor psikografi. Dan 4. Faktor perilaku. Faktor demografi itu berkaitan dengan usia, jenis kelamin, pendapatan. Faktor geografi berkaitan dengan wilayah, kota, maupun negara. Sedangkan psikografis ini biasanya berkaitan dengan gaya hidup dan nilai-nilai suatu konsumen. Perilaku ini adalah kebiasaan, misalnya adalah kebiasaan pemilihan dan penggunaan produk. Bagaimana langkah-langkah dalam segmentasi pasar? Yang pertama, identifikasi pasar target. Pilih segmen yang paling sesuai dengan produk atau layanan Anda. Yang kedua, kumpulkan data. Dapatkan informasi tentang karakteristik segmen yang dipilih. Yang ketiga, analisis data, yaitu identifikasi mana kesamaan dan perbedaan di antara segmen. Yang keempat, pilih target utama. Tentukan segmen yang akan menjadi fokus utama pemasaran. Yang kelima, pengembangan strategi. Nah, buat strategi pemasaran khusus untuk setiap segmen yang Anda sasar. Apa contoh segmentasi pasar? Kita bisa melihat berbagai contoh segmentasi pasar pada beberapa produk. Salah satunya misalnya adalah produk kecantikan. Produk kecantikan ini biasanya digunakan oleh wanita usia 18-30 tahun. Ini berkaitan dengan faktor demografi. Sedangkan faktor geografis biasanya produk kecantikan banyak digunakan di kota-kota besar. Sedangkan faktor psikografis ini mengutamakan gaya hidup. Nah, misalnya pemilihan bahan-bahan yang sehat dan alami. Keuntungan apa yang bisa didapat dengan adanya segmentasi pasar ini? 1. Pemasaran yang lebih tepat sasaran. 2. Penghematan sumber daya. 3. Peningkatan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat adalah inovasi produk yang lebih baik. Kesimpulannya, segmentasi pemasaran adalah kunci untuk keberhasilan pemasaran yang efektif. Apakah ada pertanyaan atau klarifikasi mengenai segmentasi pasar? Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Nah, pada sesi ini kalian akan kita kasih tugas untuk menganalisis positioning salah satu perusahaan dengan segmentasi pasarnya. Tugas ini bisa kalian kumpulkan nanti pada kesempatan berikutnya. Dari kami, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.